Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah aplikasi yang sudah kita buatkan untuk perusahaan sepeda. Nama perusahaannya adalah CINPU cabang pusat. Ini bisa diganti ya. Nah, di sini menunya sudah ada banyak ya, sudah lengkap. Ada master, di sini master ada perusahaan, cabang, gudang, barang, diskon kalau dibutuhkan, kalau tidak ya tidak usah dipakai. Kemudian ada pemasok, pelanggan, user untuk mengatur hak akses antara admin, kasir, dan staf lainnya gitu. Kemudian redeem point, jadi biasanya kan ada setiap penjualan barang dapat 10 poin, bisa ditukarkan dalam bentuk rupiah gitu atau pemotongan harga gitu. Nah, bisa dipakai fiturnya ini atau tidak, ya itu. Kemudian fitur selanjutnya ada pembelian, ada penjualan, ini transaksi ini adalah penjualan. Kemudian ada finance, selanjutnya ada laporan. Kemudian user ini untuk logout. Saat ini kita membahas mengenai barang terlebih dahulu ya. Untuk barang ini ya atau stok, kalau memang sudah oke, baru kita lanjut ke menu selanjutnya. Nah, ini fokus kita ada di barang. Kita login sebagai staff atau di sini kita loginnya sebagai kasir ya. Ini memang kita batasin dulu, hanya master perusahaan, cabang, gudang, dan barang yang kita tampilkan. Nanti kalau ini sudah oke, sudah bisa dilanjutkan, baru kita lanjutkan, kita buatkan video untuk menu selanjutnya. Nah, ini jika kita jelaskan, ada master perusahaan, ini bisa kita klik saja untuk mengganti nama perusahaan, email, alamat, nomor handphone, ini logo. Informasi di perusahaan ini akan tampil nanti di nota. Jadi di nota di bagian atasnya itu akan muncul informasi nama perusahaan ini. Kemudian cabang, nah cabang ini bisa dimasukkan beberapa cabang sesuai cabang yang dipunya oleh perusahaan ini. Di sini cuma kita contohkan satu, tapi kita contohkan untuk penambahannya ya, misalkan cabang 2, alamat Solo, nomor telepon, simpan. Nah, berarti kita mempunyai 2 cabang. Ya, untuk cara editnya ini gampang sekali, tinggal kita klik saja mana yang mau diedit, klik. Nah, atau di sini ya yang bawah aja, klik cabang 2 Jebres gitu misalkan. Jawa Tengah 08777 123. Nah, setelah itu kita simpan. Sudah. Nah, kemudian ada gudang. Satu cabang bisa mempunyai beberapa gudang kalau dibutuhkan. Karena biasanya di cabang atau di perusahaan itu mereka memiliki beberapa gudang. Ada gudang bahan mentah, ada gudang bahan setengah jadi, ada gudang bahan jadi. Bebas, ini gudangnya sesuai kebutuhan. Nah, di sini kebetulan kita punya hanya satu gudang, yaitu gudang pusat. Ini bisa kita edit ya. Tinggal diklik, kemudian diedit, simpan. Nah, ini kita kembalikan ke gudang pusat saja. Nah, di sini ada tombol on off. Artinya, kalau tombol ini di off kan, maka gudang ini tidak bisa diakses karena tidak aktif. Termasuk juga barang di dalamnya tidak akan muncul di pembelian maupun penjualan. Nah, ini kalau kita off kan, begini, gudangnya nggak akan muncul di pembelian dan penjualan, kemudian barangnya yang ada di gudang ini juga tidak akan muncul di pembelian dan penjualan. Ini bisa tambah gudang ya, kita tinggal masukkan di cabang mana, terus gudang pos gitu misal. Nah, ini jadi kita punya 2 cabang. Kalau tidak perlu, kita hapus. Kemudian ada master barang. Nah, di sini ada 3 menu di master barang ini. Ada stok, ya ini stok kita ya, barang real kita. Kemudian ada produk paket atau SPK. SPK itu surat perintah kerja. Ini maksudnya kalau kita punya paketan, misalnya contohnya bakso ya. Bakso itu kan di dalamnya ada bakso, ada tahu, ada mie, ada sayur. Bakso, mie, sayur, tahu ini kan satu barang sendiri-sendiri, tapi dijadikan satu menjadi sebuah menu bakso. Nah, itu bikinnya di sini. Jadi satu menu yang terdiri dari banyak barang. Atau misalkan kita mau bikin paketan sembako gitu. Isinya ada telur,
ada gula, ada beras. Nah, jadi itu seperti satu produk yang terdiri dari beberapa produk lainnya. Jadi seperti satu paketan bundling. Nah, kemudian ada kategori. Nah, kategori ini adalah kategori dari barangnya. Barangnya ini termasuk kategori apa? Ini bebas, kita bisa bikin kategori apa saja sesuai kebutuhan kita. Yang paling umum itu kan ada barang mentah, barang setengah jadi, kemudian barang jadi, atau jasa. Cara editnya tinggal diklik saja, kemudian simpan. Tambahnya juga bisa ditambah di sini, pilih cabang, kemudian tambah kategori gitu. Kita tambahkan. Nah, nanti akan muncul di sini kategori 5. Nah, kemudian di sini ada tombol on off. Kalau kita off kan, barang yang memiliki kategori ini tidak akan muncul di penjualan dan pembelian. Jadi, kalau ini di off kan, barang yang memiliki kategori ini tidak akan muncul di penjualan dan pembelian. Kemudian di stok. Nah, stok ini adalah barang yang kita punya. Cara editnya juga tinggal diklik saja. Ini bisa beberapa. Ini sangat mempermudah. Kemudian ini barcode, bisa di print ya, atau mau pakai QR code ini juga bisa di print gitu. Nah, kalau ini on off, ini kalau di off kan ya tentu barang ini tidak akan muncul di penjualan dan pembelian. Kemudian di sini ada tambah stok. Stok ini barang wajib memiliki fisik yang bisa kita stok. Kalau non stok ini boleh barang yang tidak memiliki stok. Contohnya jasa, servis sepeda, servis motor, itu kan bukan stok ya, tapi kita bisa jualan jasanya. Nah, itu masuknya di non stok. Nah, kita pilih gudang, kemudian nama. Quantity ini bisa langsung kita isi atau kita nolkan gitu. Kalau nol ya nanti isinya pas pembelian. Kita pilih salah satu satuan. Misal kita pilih satuan 1, kuantitinya ya 1. Nah, artinya kalau kita pilih satuan 1, ini satuan 1 ini wajib diisi. Ini kategori jangan lupa diisi. Nah, kalau kita pilih satuan 1, maka ini wajib diisi satuan satunya. Satuan 2 dan 3 tidak perlu diisi. Bisa diisi, bisa enggak ya, ini bebas. Yang wajib cuma satuan 1. Tapi kalau kita pilih satuan 2, maka satuan 2 ini wajib diisi. 1 dan 2 ini wajib diisi. Ini misalkan lusin. 12 lusin, 1 lusin sama dengan 12 biji. Nah, satuan 3 boleh diisi, boleh tidak. Tapi kalau kita pilih satuannya defaultnya 3, ini satuan default, ini 3, maka satuan 1, 2, dan 3 wajib diisi. Satuan default ini, kalau kita pilih satuan 1, artinya kan pieces. Berarti 100-nya ini adalah 100 pieces, bukan 100 lusin. Nah, kalau kita pilih satuan 2, ini berarti 100-nya ini adalah 100 lusin, bukan 100 pieces. Kalau ini kita pilih satuan 3, maka ini adalah 100 gross, bukan 100 pieces maupun 100 lusin. Ini 100 gross, 14.400 pieces gitu. Ini kita pilih satuan 1 saja, jadi 100 pieces. Harga belinya ini bisa kita isi, bisa kita nolkan. Ya, kalau ada stoknya berarti kita harus isi HPP ya. Ini harga beli itu menjadi HPP. Misalkan 2000. Nah, ini harga jualnya berapa? Misalkan 4000. Poinnya nih boleh dipakai, boleh tidak. Artinya ketika barang ini dijual bisa mendapatkan berapa poin gitu, 1 poin atau 10 poin, nanti bisa ditukarkan dalam bentuk rupiah ataupun potongan harga gitu. Ini boleh dipakai, boleh tidak ya fitur ini. Nah, setelah itu kita simpan. Tadi produk 3. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kalau kita bikin produk baru, ini image-nya kan belum ada nih foto. Nah, kita bisa tambahkan nih foto. Kita simpan. Nah, kemudian ada ekspor barang. Barang ini bisa kita ekspor. Nah, nanti dalam bentuk Excel. Akan tersimpan dalam bentuk Excel. Kemudian ada impor. Nah, ini kita bisa menginputkan barang dengan cara massal. Jadi kita bisa menginputkan barang banyak sekaligus, ratusan, ribuan. Templatenya berupa Excel. Kita klik template import ini, baru kita buka Excelnya dan kita edit isi barangnya. Nah, setelah kita download templatenya tadi, kita buka Excelnya, hasil downloadan tadi, akan ada 3 halaman. Ada SKU impor, gudang, dan kategori. Gudang dan kategori ini hanya sebagai informasi.
Nah, ternyata di aplikasi kita hanya ada satu gudang. Nah, ini berguna untuk barang kita akan kita simpan di gudang mana. Nah, ini nanti untuk diisikan di sini, di gudang ID. Nah, kemudian kategori. Nah, barang kita akan kita masukkan di kategori apa gitu. Kalau kita mau dikategorikan barang jadi, nanti di sini di SKU impor ini ya kita tinggal tulis kategori ID-nya 1. Nah, kita contohkan pengisiannya. Untuk nomor SKU ini wajib berbeda-beda. Ini adalah nomor barangnya. Nah, misalkan kita masukkan SKU 1, 2, 3, 4, 6 gitu contohnya. Karena 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada kan. Ini produk B. Nah, kemudian deskripsi ini bisa dikosongkan aja. HPP-nya boleh kita nolkan, nanti bisa diisi pas pembelian. Harga juga bisa dinolkan, nanti diisi pas diedit atau langsung saja juga bisa. Misalkan di sini 2.500 gitu. Kuantitinya ini bisa 0 atau langsung ada kuantiti, misalkan 50. Nanti kuantiti ini bisa diisi juga pas waktu pembelian. Poin ini bisa 0 atau diisi 1, ini adalah kalau dipakai ya. Kalau nggak dipakai ya sudah, nggak usah ada poin gitu. Nah, kategori ID ini mengambil dari sini tadi. Ini kategorinya mau kita masukkan ke kategori apa ini. Misalkan barang jadi ya, ya sudah kita tulis 1 aja. Karena ID barang jadi itu adalah 1. Selanjutnya ada gudang ID. Gudang ID ini kita ambil dari gudang yang di sini. Ini gudang kita kebetulan cuma 1, ya jadi kita isikan angka 1 ini saja gitu di sini. Kita masukkan angka 1. Satuannya ini kita bisa pilih salah satu. Misalkan di sini kita pilih satuan 2. Masukkan nih satuan 1, 2, 3 ini. Satuan 1 misalkan gram. Rasionya ya 1. Satuan 2 misalkan di sini miligram. Rasionya 100. Nah, satuan defaultnya kan kita pilih satuan 2. Ini artinya miligram. Ya ini berarti 50-nya 50 miligram bukan 50 gram gitu. Rasio 3 ini sebenarnya rasio ini boleh kita isi boleh tidak ya. Tapi minimal 1 harus diisi. Nah, kalau ini kita isinya satuan 2 ya satuan 2 dan 1 harus diisi wajib. Tapi kalau ini kita isi satuan 1, maka satuan 2 dan 3 tidak wajib diisi. Tapi kalau ini kita isi satuan 3, maka satuan 1, 2, 3 harus diisi. Nah, di sini satuan 3 misalkan kilogram, rasionya adalah 1000. Ini terhadap satuan 1. Jadi artinya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Begitu. Ya, tergantung di sini. Kalau di sini di default ini kita isi satuan 3 gini, ya berarti semua satuan harus diisi. Kalau 2, berarti yang wajib diisi hanya 1 dan 2. Kalau 1 yang wajib diisi hanya satuan 1. Begitu. Ini kita simpan. Setelah kita simpan nanti kita upload. Kalau sudah kita edit, kita isi barangnya di Excel tadi, di template Excel, baru kita upload nih. Kita klik upload ini, kita pilih barangnya, ya ini SKU import template. Nah, ini yang sudah diedit tadi. Nah, kita impor. Nah, ini ada keterangannya, 2 data berhasil diimpor. Nah, kalau sudah, nah produk B ini sudah masuk, produk A juga sudah masuk. Ini kalau fiturnya sampai fitur master barang sudah oke, baru kita akan lanjutkan ke fitur selanjutnya. Master barang, di mana di dalamnya ada paket produk SPK, surat perintah kerja. Nah, di sini kita mau bikin barang baru yang dibuat dari merakit beberapa barang lainnya gitu. Ini ada tombol hapus ya, kita hapus dulu yang lainnya. Kita hapus. Nah, ini ada contoh nih, ada paket sembako. Nah, di dalam paket sembako ini ada beberapa barang ini. Kalau kita edit nih, paket sembako ini terdiri dari telur dan gula pasir. Jadi kita seperti membuat merakit produk baru dari beberapa barang gitu. Caranya tinggal kita pilih gudang, paket 3, pilih satuannya.
sama seperti memasukkan barang tadi. Nah, ini kita masukkan ke barang bundling atau barang paket. Ini which is 1. Ini karena satuan 1 yang saya pilih defaultnya ini berarti satuan 2 dan 3 boleh dikosongkan. Nggak perlu diisi, nggak ada masalah. Tapi kalau kita pilih satuan 2, maka satuan 1 dan 2 wajib diisi. Satuan 3-nya boleh kosong. Tapi kalau ini kita pilih satuan 3, maka satuan 1, 2, dan 3 wajib diisi. Ini kita pilih satuan 1 saja. Jadi yang wajib diisi hanya yang satuan 1. Kita masukkan harga jualnya ya. Poin seperti tadi ini opsional. Bisa dipakai, bisa tidak. Kemudian foto. Kita isikan saja. Nah, kemudian, nah ini paket 3 ini terdiri dari apa saja ini? Misal telur 2. Ini mau 2 ini 2 lusin atau 2 picis gitu. Tambah misal gula pasir 1. Satunya ini 1 picis atau 1 lusin gitu. 1 lusin gitu misal. Kita simpan. Nah, kalau sudah paket 3 ini tadi akan berisi 2 produk ya. Satunya telur dan satunya gula. Kemudian HPP-nya ini sudah dihitungkan. Harga jual ini yang kita masukkan tadi. Kemudian stoknya juga sudah dihitungkan. Jadi stoknya ini kan gabungan dari telur dan gula pasir. Kalau stoknya nggak cukup ya nggak bisa dibikin paket 3 ini. Tapi kalau stoknya cukup bisa dibikin di paket 3 ini. Nah, saat ini kombinasi antara gula dan telur tadi bisa menghasilkan 8 produk paket 3. Nah, begitu. Ini bisa kita jual. Untuk sementara ini sampai di menu master barang. Nah, kalau ini sudah oke, sudah bisa dilanjutkan di menu selanjutnya, maka kita akan berikan tutorial di menu selanjutnya. Dan ini kita anggap selesai gitu. Tapi kalau masih ada kurang apa gitu, kita akan perbaiki. Kalau sudah oke, baru kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini menu selanjutnya sudah kita bikin semua, sudah selesai semua. Tinggal penyesuaian saja apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, maka kita akan sesuaikan dulu. Kalau sudah, kita akan lanjut ke menu selanjutnya gitu. Terima kasih.